Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, kepada keluarganya dan pengikutnya yang istiqomah insyaallah kita semua yang sama-sama berharap nanti dia akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita sudah izin Pak Bosni, kalau jelas saya pamit ada sempat renceng dari ujung Pakai muncul alhamdulillah sampai sini hujan lagi. Mudah-mudahan hujan hujan berkah Allahumma sholiban nafi'an, hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang memberikan petaka pada kita, yang memberikan banyak penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua tetap bertasbih dengan Allah atas turunnya hujan ini, dan mudah-mudahan memberikan hujan yang bermanfaat bagi kita semua yang biasanya beri air dan sebagainya. Tapi Pak, alhamdulillah kalau yang terus akhirnya laku. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya diminta menyampaikan keutamaan puasa Ramadan. Paling tidak yang sudah saya sampaikan ada 17 paling tidak berapa menit itu. Nah, sampai saja nanti ya di antara poin-poin keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dari Ahmad Iqbal, seorang penulis buku, menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan panen pahala dari kita semua, ya, karena banyak kemudian tawaran-tawaran keutamaan sepanjang bulan Ramadan, sehingga sangat merugi kalau orang sudah ketemu dengan bulan Ramadan, bagaimana doa yang kita selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, sampai bulan Ramadan kok pas di dalam bulan Ramadannya tidak ngapa-ngapain, bahkan tetap santai-santai sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Harusnya kita yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana panggilannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 123 sudah hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang-orang yang kemudian menyambut dengan gembira datangnya bulan Ramadan itu karena di dalam hatinya masih ada iman. Ya. Kalau hari biasa kita sholat berjamaah paling 2-3 shaf, ya, 4 bulan Ramadan alhamdulillah masjidnya penuh. Kenapa? Karena ya, ada iman pada masing-masing kita. Ketika masuk bulan Ramadan semuanya banyak tergerak untuk mudah ya, berjalan ke masjid melaksanakan sholat wajib secara berjamaah ditambah dengan sholat sunnah tarawih insyaallah. Tadi karena ada berkah, ada panggilan bagi orang yang beriman. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan juga dengan bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran di langit bumi. Allah menurunkan Al-Quran di langit bumi. Al-Quran adalah makhluk, pada bulan Ramadan ini diturunkan ke langit bumi, sehingga mudah-mudahan dengan diturunkan bumi kita semakin dekat, kita semakin mencintai Al-Quran dan semakin memperbanyak bacaan Al-Quran. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lancar, mari kita targetkan sepanjang Ramadan ini kita bisa khatam berapa kali. Kalau Mas Adiono sudah lancar, yaitu bisa minimal 3 kali khatam, sehingga satu hari itu 3 juz. Ya. 1 juz itu bagian lancar rata-rata setengah jam. Ya. Sehingga kalau setiap sholat itu selesai 1 juz berarti sudah ya, setengah jam bisa 5 juz. Ini saya sebenarnya kalau bersungguh-sungguh, tinggal kita saja mau benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran secara intens atau ya biasa-biasa saja. Yang harapannya di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin memperbanyak bacaan Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu bulan Ramadan diturunkan di langit bumi, sehingga semakin dekat dengan kita. Itu yang pertama, bulan penuh berkah karena diturunkannya Al-Quran. Yang kedua,
bahwa sepanjang Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, ya, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat serta setan-setan dibelenggu. Sehingga dengan demikian kita yang memiliki jiwa-jiwa yang beriman, ya, pasti akan sesuai dengan ayat Allah, fa'alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha. Setiap kita itu punya potensi yang sama akan berbuat baik atau akan berbuat buruk, ya, potensinya sama, ya, bisikan kebaikan dan bisikan keburukan itu sama. Tapi kalau kita kemudian terbiasa dengan melaksanakan, mengerjakan bisikan-bisikan, dorongan-dorongan kebaikan, qad aflaha man zakkaha, maka bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan dirinya, senantiasa berbuat kebaikan. Ini bukan saja kebaikan yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita berkaitan dengan sesama kita. Ya. Saya sampai sekarang masih agak prihatin gitu ya, di gang kita ini, Gang Haji Kasim. Ya. Mohon maaf, saluran air kita belum selesai dengan baik, belum sempurna, sehingga comberan-comberan tergenang dan terkadang kalau hujan seperti ini ya menggenangi jalan kita. Monggo pimpinan-pimpinan di kompleks ini bermusyawarah, bersepakat agar benar-benar bisa sampai ke drainase di kali Beda itu. Monggo kita bermusyawarah, bersepakat. Insya Allah satu kompleks ini mampu, ya, kalau kita bersama-sama bergotong royong untuk membuat saluran yang baik tembus sampai ke kali Beda, insya Allah, sehingga jalan Ternate sudah dibuatkan saluran, juga sudah tidak banjir lagi, dan kita ke saluran-saluran berikutnya untuk bisa sampai ke kali Beda. Mudah-mudahan momen Ramadan bisa menjadikan kita semua untuk tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan, sehingga kompleks kita semakin bersih, insya Allah juga terhindar dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan yang kurang sehat dan tidak bersih. Yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa kemudian ketika pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kemudian tidak ada manusia yang berbuat jahat? Tetap ada. Karena apa? Karena setan itu tidak hanya di neraka, tapi juga sudah ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi ya dalam wujud manusia, ya. Karena sudah menyatu dengan manusia itu setannya. Harusnya sholat tidak berangkat sholat, harusnya mendorong orang lain berbuat baik malah ngajak berbuat keburukan, sehingga yang di dalam yang di neraka, tapi yang di luar ya, itu masih ya, bisa saja menimbulkan, menggoda manusia untuk berbuat dosa dan sebagainya. Ya, kalau semuanya belum yang tidak di neraka itu dibelenggu, ya pasti tahu tidak ada perbuatan jelek, perbuatan dosa dan sebagainya, tapi tetap karena masih manusia biasa